Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laros Sesindra dengan NIM 21002014 dengan prodi Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan public relation dan berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas public relation. Baik, kegiatan public relation merupakan implementasi dari tugas public relation untuk mencapai tujuan suatu lembaga atau tujuan organisasi demi mencapai atau sebagai fungsi untuk perantara dari lembaga terhadap publiknya dan perannya sebagai seorang juru bicara organisasi secara menyeluruh. Nah, kegiatan public relation itu terbagi atas dua. Yang pertama secara verbal, yang kedua non-verbal, dan sebagai besar adalah pekerjaan yang harus dimulai dilakukan oleh praktis public relation ini dalam hal menulis proposal, artikel, progres, atau menulis presentasi dan menulis berbagai kegiatan atau event-event yang harus disampaikan kepada persamaan dan sebagai bentuknya gitu. Baik, ada beberapa pendapat para ahli tentang main activity, yaitu pendapat dari Ruslan. Dia menegaskan bahwa main activity itu terbagi atas tiga praktis dari public relation. Yang pertama yaitu sebagai komunikator. Maksudnya yaitu public relation itu seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung maupun tidak langsung berkaitan atau berkomunikasi dengan publik. Baik, yang kedua yaitu sebagai backupnya manajemen. Maksudnya itu public relation itu harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga berapapun beratnya, seperti manajemen informasi, marketing, atau kegiatan-kegiatan dalam organisasi lainnya. Baik, petugas public relation itu harus menciptakan image positif bagi lembaganya. Tugas dari public relation officer ini yang pertama dapat menginterpretasikan, yang kedua menganalisis, yang ketiga mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik baik publik internal maupun eksternal. Adapun kecenderungan dari publik itu menurut Franjewski ada 4 situasi. Yang pertama ada tidak tahu tapi mengetahui. Yang kedua ada yang apatasi, ada juga yang peduli. Yang ketiga ada prasangka dan ada juga yang menerima. Yang keempat ada yang memiliki dan menyebabkan apapun yang terjadi permusuhan, tapi juga bagian memberikan simpati. Yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik dalam kondisi yang mana tugas ini menjadi sangat berat, yaitu mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami dan memberikan keuntungan untuk bisa saling menghormati dan saling menghargai. Baik, yang ketiga mengevaluasi berbagai program. Maksudnya itu perusahaan atau organisasi khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung, dan tugas evaluasi ini terhadap program ini mensyaratkan kedudukan dan wewenang yang sangat tinggi dan luas. Jadi kesimpulannya yaitu seharusnya dalam kegiatan public relation officer ini dilembagakan harus besar. Biasanya kita bisa melihat proses pekerjaan mereka itu harus bersifat krisis, yaitu proses public relation itu harus bekerja terus-menerus selama organisasi atau perusahaan itu ada dan program public relation itu tidak pernah berhenti dalam organisasi tersebut.
Baik, selanjutnya syarat yang mendasari mengenai public relation ini terbagi atas 3 syarat. Yang pertama, ability to communication, yang artinya kemampuan berkomunikasi. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan bentuk lisan, yaitu ia harus mampu berbicara di depan umum, harus mampu melakukan prestasi maupun mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data, dan mewawancarai persamaan atau wartawan sebagai sumber beritanya. Yang kedua, ability to organizing, yaitu kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Seorang public relation dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Sebagai seorang public relation yang diharapkan mampu mengorganisasi kegiatan public relation itu dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu tentang ability on get with people, yaitu kemampuan bergaul atau membina relasi. Maksudnya yaitu profesi public relation ini harus selalu memperluas jaringan atau networking sehingga dapat memperlancar tujuannya sebagai pejabat public relation. Yang keempat yaitu personality integrity, maksudnya yaitu memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Artinya seorang public relation itu harus memiliki keulekan yang tugasnya ini dapat menghandle dan dipercayai oleh orang lain. Yang kelima yaitu imagination, maksudnya yaitu banyak ideal kreatif, memiliki imajinasi atau ide yang kreatif dan bijaksana. Dalam pengertian seorang public relation itu harus memiliki wawasan yang luas atau permasalahan yang rumit harus diketahui atau harus diselesaikan dengan secara atau berpikir kreatif yang dituntut seorang public relation. Artinya seringkali dalam mengambil tindakan cukup diplomatis dan menyampaikannya itu kurang efektif gitu. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan tentang kegiatan public relation dan berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Tadi saya mulai dari salam, sekarang kini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.